Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Khotul iman jamaah talim rutin Masjid An-Naba yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan malam hari ini setelah kita melaksanakan sholat Isya berjamaah, mudah-mudahan Allah menerima ibadah sholat kita lanjutkan majelis di majelis ilmu, majelis hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang kita akan bahas, yang akan kita kaji adalah sabda-sabda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan ini dicatat di sisi Allah menjadi satu bukti kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, insya Allah, sehingga akan membawa kebaikan kepada kita, membukakan pintu syafaat bagi kita semua di yaumil qiyamah insyaallah. Di samping tentunya menjadi ilmu yang bermanfaat, majelis ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian hadis Bulughul Maram dalam Kitabul Jami', dan kita sudah memasuki babul birri wasilah. Kita sedang membahas hadis-hadis yang terdapat dalam babul birri wasilah. Kitabul Jami' itu bagian terakhir dalam kitab Bulughul Maram. Kitab Bulughul Maram itu kitab hadis yang disusun oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Diawali dengan kitab Thaharah. Jadi kitab Bulughul Maram permulaannya kitab Thaharah, kitab tentang bersuci. Ya. Terus nanti ada kitab wudu, kitab sholat. Nah, di akhir itu kitabul Jami', kitab pelengkap, ya, al-Jami', yang mengumpulkan, sebetulnya Jami' yang mengumpulkan. Isinya beberapa bab sudah kita bahas. Bab pertama sudah tamat, yaitu babul adab, bab tentang adab, ya, ada hadis-hadisnya sudah kita bahas. Dan sekarang di bab yang kedua, babul birri wasilah, bab tentang albir, kebajikan, wasilah dan silaturahim, menyambungkan silaturahim. Maka hadis-hadisnya tentu yang dibahas di sini, di bab ini, babul birri wasilah, hadis-hadis yang berkaitan dengan albir, kebajikan, dan asilah. Ya. Kemarin kita sudah sampai pada hadis tentang la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalathi layalin. Tidak halal bagi seorang muslim, ya, mengacuhkan, ya, an yahjur akhahu, dia berhijrah dari saudaranya, tidak menyapanya, memutuskan hubungan dengannya, fawqa thalathi layalin, di atas 3 malam. Itu nggak halal, berarti nggak boleh, ya. Kalau ada masalah, jangan sampai, ya, tidak saling bertegur sapa lebih dari 3 malam, ya, sampai digambarkan oleh Nabi, digambarkan, ya, ini yang berseteru ini
saling memutuskan hubungan ini, yaltaqiyani fayuridu hadza wa yuridu hadza. Kalau keduanya bertemu, satu memalingkan wajah ke sana, satu lagi memalingkan wajah ke sana, sampai digambarkan seperti itu. Ya, berarti sedang memang berseteru. Nah, kata Nabi, wa khairuhuma alladzi yabda'u bisalam. Yang paling baik di antara keduanya adalah yang memulai dengan salam. Ya, sudah mau lewat 3 hari, cepat-cepat selesaikan. Penyelesaian yang pertama itu mulai dengan salam. Itu yang terbaik di antara keduanya. Nah, ini kan hadis ini mewaspadai ya, hal-hal yang bisa memutuskan tadi silaturahim. Ya. La yahillu li muslimin, tidak halal bagi seorang muslim untuk memutuskan hubungan dengan saudaranya lebih dari 3 malam. Ya. Jadi itu masuk babus silah. Nah, kita lanjutkan sekarang bab yang ke-9, hadis yang ke-9, hadis yang ke-9. Ya. Dari Jabir bin Abdullah, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ma'rufin shadaqah, akhrajahul Bukhari. Pendek hadisnya ya. Kalau kita baca sama-sama, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ma'rufin shadaqah, akhrajahul Bukhari. Ya, hadisnya dari Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridhoi kepadanya. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullu, setiap, ma'rufin, kebajikan, shadaqatun, adalah sedekah. Pendek hadisnya ya, kullu ma'rufin shadaqah, setiap kebajikan itu adalah sedekah. Ya. Di setiap kebajikan maksudnya setiap kebaikan dan kesolehan, kemanfaatan, baik itu dalam bentuk perkataan atau perbuatan yang kita persembahkan ya, kepada seorang muslim atau kepada orang lain, walaupun sekedar dalam bentuk menolak hal-hal yang mengganggu darinya dengan niat ya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, itu ma'ruf ya, setiap kebajikan. Jadi kemanfaatan ya, bentuk kebaikan, kesolehan, kemanfaatan baik dalam bentuk perkataan maupun perbuatan yang kita persembahkan kepada saudara kita. Ma'ruf, kullu ma'rufin shadaqah. Nah, itu dicatat sebagai sedekah ya. Maksudnya sedekah yang mengandung pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini pendek sekali hadisnya ya. Jadi kata ma'ruf itu ya, kalau kita perdalam kata ma'ruf, sebetulnya kalau dari asal bahasa ya, ma'ruf itu dari arafa ya'rifu ya, mengetahui. Ma'ruf artinya yang diketahui. Tapi ya di dalam bahasa Arab ya,
sudah diistilahkan menunjuk kepada kebajikan. Jadi diartikannya ma'ruf kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar, memerintahkan yang ma'ruf yang baik, nahi mungkar melarang yang munkar. Jadi ma'ruf kebalikannya adalah munkar. Ya. Arti asalnya sih ma'ruf itu yang dikenali. Arti asalnya dari arafa ya'rifu, yang dikenali. Lalu kenapa kemudian menjadi satu istilah yang menunjuk kepada kebajikan? Ya. Karena sebetulnya kebajikan itu sesuatu yang sudah dikenali oleh manusia. Jadi manusia itu sebetulnya sudah mengenal ini baik, ini tidak baik. Kalau munkar itu yang diingkari. Munkar, ma'ruf yang dikenali, munkar yang diingkari. Ankaro yunkiru, itu mengingkari. Itu mungkin sudah jadi bahasa ini juga, ingkar janji gitu kan. Berarti kan tidak menepati ingkar, mengingkari ingkar. Ya. Kebalikannya, ya ma'ruf kebalikannya munkar. Nah, jadi arti asalnya itu ma'ruf yang dikenali. Kenapa kebajikan itu disebut ma'ruf? Karena pada dasarnya hati kecil manusia itu sebetulnya sudah mengenali kebajikan. Dia sudah kenal dengan kebaikan. Dan hati kecil manusia itu menolak setiap yang tidak baik. Makanya yang tidak baik disebut munkar. Ya, karena manusia sudah mengenali, mengingkari setiap yang tidak baik. Nah, ini salah satu istilah yang menunjuk kebajikan. Kalau kita kita identifikasi, bukan cuma ma'ruf yang menunjuk kebaikan itu. Ini bab ini disebut babul birri. Al-bir juga artinya kebaikan. Al-bir. Terus ada istilah lain lagi, kebajikan itu apa? Kalau amal yang baik disebutnya apa? Amal soleh. Nah, soleh juga sama. Soleh itu kebaikan juga. Amal soleh, amal baik, gitu kan? Lalu selain itu ada juga istilah toyib. Toyib juga sama baik. Istilah khair, ya khair juga sama, kebaikan juga. Qul khairan au liyasmut, berkata yang benar atau diam. Ya, kalau dalam Al-Quran, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kebalikannya syarr. Ya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nah, ini istilah-istilah yang menunjuk kebajikan. Ada ma'ruf, kebalikannya munkar. Ada soleh, amal soleh kebalikannya fasid. Ya. Maslahat, mafsadat, gitu. Ya. Maslahat itu yang memberikan kebaikan untuk kita, maslahat, sesuatu yang maslahat. Kebalikannya mafsadat, yang memberikan kerusakan, kerugian. Ya. Sekali lagi, khair, syar, ma'ruf, munkar, ya, soleh, fasid, maslahat, mafsadah, gitu. Kemudian ada lagi hasan atau hasanah, ya, hasanah, ya, baik. Hasan juga baik, hasanah. Dalam Al-Quran ada, dalam Al-Quran
ayatnya di dalam Al-Quran itu yang idfa billati hiya ahsan, ya, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah, idfa billati hiya ahsan, ya, surat Fussilat. Ya, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah, tidaklah sama hasanah yang baik dengan yang buruk. Jadi hasanah baik kebalikannya adalah, lawannya adalah sayyi'ah, ya, yang buruk. Idfa billati hiya ahsan, tolaklah keburukan itu dengan yang lebih baik, gitu kan. Ya, itu tidak mudah, ya, menolak keburukan orang kita balas dengan kebaikan, itu kan nggak mudah, ya. Dan bukan kata saya nggak mudah, kata Allah juga nggak mudah. Kalau diteruskan ayatnya itu lanjutannya, idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Ya, kata Allah, kalau kamu menolak keburukan orang dengan kebajikan, maka di samping mendapatkan balasan pahala dari Allah, di dunia juga diberikan balasan kontan. Berupa apa? Berupa rasa simpati. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah, orang yang tadinya diantaranya dengan diantaramu yang itu ada permusuhan, tapi dengan kita menolak keburukan orang dengan kebaikan, ya, ka'annahu waliyyun hamim, maka dia akan menjadi teman yang akrab, teman yang baik. Tadi, ya, di Baludan wae, tapi setiap hari kita di Baludan, setiap hari juga kita ngirim makanan, misalkan. Lama-lama kan luluh juga hatinya, gitu kan. Gitu, lama-lama ya luluh hatinya. Gitu. Tapi kata Allah yang seperti itu, ya, berat. Wa ma yulaqaha illal ladzina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hazzin adzim. Ya, tidaklah hal yang demikian itu, ya, diberikan kecuali kepada orang-orang yang sabar. Tidaklah yang demikian itu diberikan kecuali kepada orang-orang yang dzu hazzin adzim, yang mendapatkan bagian yang besar. Ya. Makanya akhlak Nabi itu, ya, khuluqin azim, akhlak yang agung. Ya. Padahal ada juga akhlak hasan, akhlak hasanah, akhlak yang baik, akhlak mahmudah, akhlak yang terpuji. Tapi Allah memuji Nabi, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau, hai Muhammad, engkau berada dalam level akhlak yang azim, yang agung. Gitu. Kenapa? Karena akhlak Nabi itu sampai pada posisi ini, membalas keburukan orang dengan kebajikan. Itu levelnya sudah level atas. Gini loh, kalau ada orang berbuat tidak baik kepada kita, kita diam. Itu sudah akhlak terpuji nggak? Sudah akhlak yang bagus nggak itu? Itu sudah bagus. Orang berbuat buruk kepada kita, kitanya diam. Ya. Kalau orang berbuat buruk kepada kita, terus kita lawan berbuat buruk, kan sama aja, gitu kan? Sama aja. Nah, tapi kalau kita diam, itu sudah akhlak yang baik. Ya. Tapi Nabi itu tidak berhenti sampai di situ. Ya. Kalau ada orang berbuat buruk kepada kita, kita diam dan kita memaafkan, itu akhlak terpuji, akhlak yang baik. Tapi kalau sampai pada level bukan cuma memaafkan, tapi membalas keburukannya dengan kebaikan, itulah level Nabi. Kalau Nabi sampai di situ, ya, la'ala khuluqin azim. Baik, ya. Jadi itu kita mengidentifikasi istilah-istilah kebajikan. Ya, ada ma'ruf, kebalikannya munkar, ada soleh, kebalikannya fasid atau maslahat, kebalikannya mafsadah, ada khair,
kebalikannya syarr, kemudian ada hasanah, kebalikannya sayyi'ah, ya. Lalu ada thayyib, ya, thayyib itu yang baik, kebalikannya khabith. Khabith itu yang kotor, ya. At-thayyibun lit-thayyibat, al-khabithun lil-khabithat, ya. Innallaha thayyibun, sesungguhnya Allah itu thayyib, ya. Baik. Nah, kemudian selain itu ada juga albir. Ini babnya babul bir, albir. Ya, katanya albir itu menjadi menjadi puncak dari kebaikan. Albir dalam Al-Quran ada ayat laisal bir an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal bir man amana billah, dan seterusnya, ya. Di situ kata para mufassir, justru ayat itu menunjukkan bahwa makna albirru itu mencakup kebaikan Islam keseluruhan, karena di dalamnya ada iman, ada rukun iman, ada rukun Islam, ada ihsan. Jadi mencakup semua unsur kebaikan di sana, ya, di kata albir, ya. Makanya berbuat baik kepada orang tua itu disebutnya apa? Ya, birrul walidain. Berbuat baik kepada orang tua, birrul walidain, ya. Haji yang baik disebutnya haji mabrur. Sama dari kata albir itu, dari kata albir, haji mabrur. Nah, puncaknya lagi ihsan. Kebaikan-kebaikan itu puncaknya lagi adalah ihsan, puncaknya. Nah, baik, ya, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini walaupun pendek, ya, tetapi memberikan makna yang sangat luas kepada kita. Bagaimana Rasulullah SAW untuk, ya, menganjurkan kepada kita mengerjakan kebajikan. Kullu ma'rufin shadaqah, setiap yang baik itu sedekah. Insya Allah Allah tidak akan menyia-nyiakan kebaikan setiap hambanya, ya, akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Shadaqah sebagai sedekah, maksudnya sedekah yang mengandung pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam hadis Bukhari yang lain, hadis Bukhari Muslim yang lain, ya, ada penjelasan yang lebih komplit, ya, dari hadis kullu ma'rufin shadaqah ini, ya. Ada di antaranya, ya, dari Abu Musa al-Asy'ari, Rasulullah SAW, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala kulli muslim shadaqah. Qalu fa illam yajid, qala fayamalu biyadaihi fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaq. Qalu fa illam yastati aw lam yaf'al, qala fayu'inu dzal hajatil malhu. Qalu fa illam yaf'al, qala falyakul bil khair aw qala bil ma'ruf. Qala fa in lam yaf'al, qala falyumsik anis syarri fa innahu lahu shadaqah. Ya, ini hadis ini mungkin bisa menjadi penjelas, ya, dari sabda Nabi kullu ma'rufin shadaqah, setiap yang baik itu sedekah. Dan ini menunjukkan banyaknya jalan-jalan sedekah. Jalan-jalan berbuat baik itu banyak, ya. Nah, hadis yang barusan dibacakan menjelaskan, merinci, ya, lebih terperinci lagi. Nabi SAW bersabda, setiap muslim itu harus bersedekah, ya. Setiap muslim itu wajib bersedekah. Kemudian para sahabat bertanya, qalu fa illam yajid, mereka mengatakan fa illam yajid, ya Rasulullah, apabila dia tidak mendapatkan, ya, mendapatkan sesuatu untuk disedekahkan, berarti
para sahabat juga ketika itu memaknai yang namanya sedekah itu berupa materi, ya, fa in lam yajid. Tapi kemudian bagaimana Nabi menjelaskan bahwa sedekah itu bukan hanya berbentuk materi saja, gitu. Kata Nabi, ya, falyamal biyadaihi fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaq. Ya, kata Nabi, hendaklah dia bekerja dengan kedua tangannya sehingga dia mampu memanfaatkan dirinya dan dia bisa bersedekah. Fa in lam yastati aw lam yaf'al, kalau dia tidak mampu dan tidak bisa bekerja, qala fayu'ilu dzal hajatil malhuf. Ya, maka Nabi menjawab, hendaklah dia membantu orang yang membutuhkan, yang sedang kesulitan. Qalu fa in lam yaf'al, para sahabat bertanya lagi, kalau dia tidak melakukannya, tidak bisa melakukannya, qala falyamur bil khair, hendaklah dia memerintahkan atau menyuruh orang melakukan kebaikan. Au qala bil ma'ruf, atau dalam riwayat lain ya mengatakan hendaklah dia memerintahkan ma'ruf, yang baik, ya, bil khair sama bil ma'ruf. Kemudian ya, fa in lam yaf'al, para sahabat bertanya lagi, fa in lam yaf'al, kalau tidak bisa melakukannya, qala falyumsik anisyarri fa innahu lahu shadaqah, hendaknya dia menahan diri dari keburukan karena yang demikian itu adalah juga sedekah baginya, ya. Jadi menahan diri dari syarr, dari keburukan itu juga, ya, sedekah, ya. Nah, dalam riwayat lain, kullu sulama minan nasi alaihi shadaqah kulla yaumin tatlu'u fihi syamsu qala ta'dilu bainal itsnain shadaqah wa tu'inu rajul fi dabatihi fatahmilu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqah qala wal kalimatu thayyibatu shadaqah wa kullu khutwatin tamshiha ila sholati shadaqah wa tumitul adha anit tariqi shadaqah. Ya. Setiap persendian dari manusia itu wajib atasnya sedekah setiap hari di mana matahari terbit padanya. Jadi setiap persendian, ya, manusia kita kan banyak sendi-sendi ini. Kata Nabi, setiap sendi itu harus sedekah. Gimana caranya? Setiap sendi-sendi manusia itu wajib harus dia bersedekah. Ya. Gimana caranya? Kamu berbuat adil di antara dua orang, itu sedekah. Kamu menolong seseorang yang lemah untuk menaiki hewan tunggangannya, ya, sehingga kamu menaikkannya ke atas punggung tunggangannya, barang-barangnya diangkat ke kendaraannya, ya, itu juga sedekah. Membantu orang lain, ya, mengangkat barang-barangnya ke kendaraannya, itu dicatat sedekah. Kalimat yang baik adalah sedekah, ya, kalimat yang baik sedekah. Setiap langkah yang kamu ayunkan menuju sholat itu juga dicatat sebagai sedekah. Dan kamu menyingkirkan duri, menyingkirkan yang mengganggu manusia, yang mencelakakan manusia di jalan, itu juga sedekah, ya. Bahkan di dalam hadis lain juga tersenyum, tabassum kali wajhi akhika sedekah, senyummu, ya, kepada saudaramu itu juga dicatat sebagai sedekah, sebagai sedekah. Jadi jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari hadis yang pendek ini yang kemudian tadi dirinci, ya, pada hadis-hadis yang lainnya memberikan faedah kepada kita. Pertama adalah anjuran untuk mengerjakan kebajikan, ya. Yang kedua, setiap kebaikan yang dilakukan oleh seseorang dengan niat yang baik, maka Allah akan memberi pahalanya.
Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah itu tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat kebajikan, ya, tidak akan disia-siakan, ya. Kemudian juga sedekah itu tidak terbatas pada bentuk pengeluaran harta saja, ya, di sedekah itu, ya. Jadi ada beberapa istilah, ya. Kita mengenal ada sedekah, ada infak, ada zakat, ya. Nah, sedekah ini umum, ya, sedekah, ya. Sedekah ada yang wajib, ada yang sunnah, gitu. Ya, jadi sedekah ini umum, ada yang wajib, ada yang sunnah. Sedekah wajib apa? Zakat. Sedekah wajib zakat, ya. Karena zakat juga di dalam Al-Quran disebut sebagai sedekah. Khudh min amwalihim sedekah. Khudh min amwalihim sedekah. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Allah suruh ambil, ya, khudh min amwalihim, ambil dari harta-harta mereka sedekah, sebagai sedekah, tapi maksudnya di situ sebagai zakat. Ya, jadi sedekah ini ada yang wajib, ada yang sunnah. Sedekah wajib zakat, sedekah sunnah berarti selain zakat. Yang kedua, sedekah ini umum. Maksudnya umum ini tidak hanya terbatas pada materi. Kalau sedekah, ya, tidak hanya terbatas pada materi, bisa juga yang non materi disebut sebagai sedekah non materi. Beda dengan infak. Kalau infak dari nafkah, nafkah itu membelanjakan, ya, membelanjakan itu berarti mengeluarkan harta. Kalau infak biasanya memang berkaitan dengan materi, infak materi, gitu. Karena dari anfaqo yunfiqu, nafaqo, infak, ya. Suami juga sebetulnya kan membelanjakan uangnya, yang membelanjakan hartanya itu infak, ya. Bahkan di dalam Al-Quran kata infak digunakan juga, orang-orang kafir juga berinfak, gitu, ya. Walladzina kafaru yunfiquna amwalahum, ya, kan ada disebutkan kalau orang-orang beriman menginfakkan hartanya, membelanjakan hartanya fisabilillah, di jalan Allah, ya. Membelanjakan hartanya itu di jalan Allah, di jalan Allah. Di jalan Allah itu, ya, suami membelanjakan hartanya untuk keluarga itu, ya, di jalan Allah, karena itu perintah, ya, perintah agama juga, ya, gitu. Menafkahi, ya, satu kewajiban, gitu. Nah, kalau orang-orang kafir sama juga menafkahkan, membelanjakan hartanya, tapi liyasuddu an sabilillah. Tujuan mereka adalah untuk mencegah orang lain di jalan Allah, ya. Ya. Orang-orang ya, orang-orang fajir, orang-orang yang zalim, kan mereka mengeluarkan hartanya juga, ya, membelanjakan hartanya untuk, ya, sesuatu yang tidak baik, ya, syar, ya, syar, sesuatu yang syar, ya. Jadi kebajikan ada pendukungnya, keburukan juga ada pendukungnya, ya. Kebajikan ada yang berinfak untuk mendorong kebaikan, keburukan juga sama, ada yang membelanjakan hartanya, ya, ngamodalan, ngasih, gitu kan, ya. Proyek-proyek LGBT kayak gitu jangan dikira nggak ada sponsornya, banyak. Sponsornya juga itu banyak, ya. Dan mereka membelanjakan harta mereka
Ya, tadi bahasanya menginfakkan sama seperti itu. Nah, jadi kalau infak itu lebih ke materi gitu. Kalau zakat, zakat itu sedekah wajib ya, yang segalanya sudah ditentukan oleh syariat ya, sudah nggak bisa diutak-atik lagi ya. Tidak semua harta dizakati, harta-harta tertentu ada syaratnya zakat itu ya. Di antara syaratnya adalah mencapai nisab, dan kemudian juga ada sampai haul ya, haul dan nisab. Besaran yang dikeluarkannya sudah juga ditentukan ya, antara 2,5% sampai yang paling besar berapa persen? 10. Ada lagi nggak lebih dari 10? 30 ya, sepertiga itu ya, yang zakat temuan. Nah, 20%. Jadi paling zakat itu ya, zakat itu 2,5%, 5%, 10%, dan satu lagi ada yang 20%. Tapi 20% itu khusus untuk rikas. Rikas itu barang temuan itu. Ya, kalau dihitung temuan 20% besar atau kecil? Kecil namanya juga nemu kan? Ya, namanya juga nemu. 20% ya kecil, 20% itu. Tapi nunggu setahun nggak diumumkan dulu? Oh, itu kalau itu lukotoh beda lagi ya. Jadi kalau ini rikas dengan lukotoh itu beda lagi. Lukotoh barang temuan ya, nemu sesuatu di jalan. Nah, kalau rikas itu barang temuan tapi di dalam tanah. Dalam laut sama juga. Ya bisa seperti itu, masuk ya. Menemukan itu rikas, zakatnya 20%. Ya, katakanlah kalau rikas ini dibedakan, artinya ya kan ini dikecualikan gitu ya, disclaimer gitu, ini kan nemu gitulah ya. Nah, jadi zakat itu kisarannya 2,5% sampai 5 dan 10 itu kan zakat pertanian, khusus untuk pertanian 5 dan 10 ya. Bisa juga kalau setengah-setengah 7,5 ya. 5% kan zakat pertanian, 5% itu bagi yang kita ada mengeluarkan tenaga modal ya, 5%. Kalau dibiarkan begitu saja ngandelin hujan ya, nggak ada pengeluaran, kemudian ya diantarkan gitu, tiba-tiba kita panen ya, nah itu zakatnya 10%. Kalau setengah-setengah ada pengeluaran tapi tidak ya, antara 7,5% ya, tengah-tengahnya seperti itu ya. Dan ini tadi ada nisab, ada batasan, itu zakat ya. Jadi jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, antara sedekah infak dengan zakat ya, zakat ini khusus, infak itu lebih berkaitan dengan materi, sedekah ini termasuk yang umum ya. Umum dari sisi dibagi ada yang wajib, ada yang sunnah. Umum juga dari sisi yang dikeluarkan itu bisa berupa materi ataupun non materi ya, sangat umum sedekah. Sebab juga kalau dirinci maknanya, asal katanya sedekah itu kan sedekah itu apa? Membenarkan sedekah. Kenapa sedekah itu dinamai sedekah? Karena bukti pembenaran keimanan. Bukti pembenaran keimanan itu ya dengan sedekah itu sebagai bukti pembenaran. Ya. Jadi orang-orang yang beriman itu ya harus
berehan gitu. Sebagai membuktikan apa? Membuktikan keimanannya. Ya. Itu ya kaitan dari sisi bahasanya. Sodakoh dari kata sodakoh. Sodik benar. Gitu. Sidir ya itu sodakoh sama satu akar kata. Baik jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir faedah yang bisa kita petik bahwa dari hadis yang pendek ini kullu ma'rufin shadaqah menunjukkan bahwa banyaknya jalan-jalan kebajikan. Jalan-jalan kebajikan itu sangat beragam, sangat banyak sekali. Nah, satu lagi barangkali satu hadis yang ke-10 ya. Hadis yang ke-10 Rasulullah SAW dari Abu Dzar an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. La tahqiranna, jangan sekali-kali kamu meremehkan, ihtiqar ya, meremehkan ya, menghina, meremehkan. Jangan sekali-kali kata Nabi merendahkan, menghinakan. Maksudnya jangan sekali-kali kamu merendahkan dan menghina minal ma'ruf, dari kebaikan, syai'an, sedikit pun ya, sekecil apapun kebaikan, sekecil apapun jangan pernah diremehkan. Jangan meremehkan kebajikan. Walau antal akhaka biwajhin talqin, walaupun engkau hanya menjumpai saudaramu biwajhin talqin, dengan wajah yang berseri-seri, memberikan senyuman ya kepada saudara berwajah, memberikan wajah berseri-seri ya, memberi makna ya ramah ya, mengungkapkan kelapangan dan kebahagiaan. Nah, sekedar menampakkan wajah yang seperti itu juga kata Nabi kebajikan. Jangan meremehkan ya, la tahqiranna minal ma'ruf. Hadis ini melengkapi hadis yang sebelumnya, kullu ma'rufin shadaqah, setiap kebajikan itu adalah sedekah ya, lalu dilengkapi ya dengan yang ke-10-nya Rasulullah SAW ya, memberikan peringatan kepada kita agar kita tidak meremehkan kebajikan ya, menganggap kecil, menganggap sepele, tebiran sepele ya. Nah, dengan tidak menganggap sepele kebajikan, maka kita pun tentu akan pertama yang menambah rasa kesyukuran kita ya, kemudian juga menambah kita memberikan apresiasi kepada orang yang memberikan kepada kita walaupun sekecil apapun ya, walaupun sekecil apapun. Ya, kalau kita tidak bisa mengapresiasi kebaikan dari saudara kita sama manusia, bagaimana kita bisa mengapresiasi kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam satu ungkapan dikatakan, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka bagaimana dia bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadis ini yang hadis yang ke-10 ya, memberikan faedah kepada kita. Yang pertama ya, agar kita tidak meremehkan kebajikan sekecil apapun ya, baik itu di dalam kita melakukannya ataupun di dalam kita menghargai kebajikan yang dilakukan oleh orang lain. Yang kedua, anjuran ya memberikan wajah yang
berseri-seri ya kepada saudara kita, karena itu juga di hadis lain tabassukan wajhi akhika sedekah. Lalu yang ketiga, bahwa bermuka ceria itu termasuk kebaikan yang dapat dijadikan oleh seorang hamba untuk ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir ya, seorang muslim tidak boleh meremehkan kebaikan sekecil apapun. Baik ya jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali untuk kesempatan malam hari ini kita cukupkan 2 hadis ya. Boleh kita ulang matan hadisnya saja. Yang pertama, kullu ma'rufin shadaqah. Bisa kita sama-sama baca? Kullu ma'rufin shadaqah. Kemudian hadis yang kedua, la tahkironna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Yang pertama artinya kullu ma'rufin shadaqah, setiap kebajikan adalah sedekah. Sedangkan yang kedua hadis yang nomor 10-nya, la tahkironna, jangan sekali-kali kamu meremehkan minal ma'rufi, dari kebajikan, syai'an, sedikit pun, walau antal qahoka, sekalipun engkau menjumpai saudaramu biwajhin tolkin, dengan wajah yang berseri-seri ya. Demikian barangkali yang dapat disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ini semua dapat kita praktekkan ya, dapat kita amalkan dan memotivasi kita untuk terus ya, melakukan kebajikan sekecil apapun ya. Yang benarnya datang dari Allah, yang salah dari kekeliruan pribadi saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Zakat itu ada beberapa versi untuk zakat itu ya. Zakat pertanian itu kan potong modal dulu, misalkan ya masih sekarang maksudnya. Sekarang misalkan modal itu per ini ya, mereka itu misalkan 10 sampai 15. Terus kita dapat misalkan 5 ton misalkan. Apakah itu langsung 5 ton dikali 5 atau 10% atau potong modal yang tadi itu? Ada beberapa versi, katanya ada yang potong dulu, ada yang langsung, ada gitu. Ya. Baik, mungkin di dalam, memang betul ya, ada beberapa pendapat di dalam praktek ya, di dalam praktek teknisnya ya. Ini kan sudah masuk pada teknis, tentang teknis ya. Mungkin kalaupun teorinya antara dipotong dengan langsung, itu teori prakteknya tidak seperti ini. Misalkan kalaupun dipotong ya, tidak, itu kan hasilnya misalkan segini hasilnya. Kemudian ya, kalau hasilnya ketika belum dipotong bruto, itu masuk niso ya. Ketika di bruto masuk niso, tapi ketika dipakai yang dipotong, dikurangi, ternyata berkurang, tidak masuk niso. Nah,
Kalau menurut sependek yang saya baca itu jangan sampai jangan sampai pengurangan itu dipakai, kalaupun dipakai pengurangan itu jangan sampai kemudian menjadikan yang kalau hitungan bruto masuk nisab, kalau dipotong kemudian jadi tidak masuk nisab. Berarti usahakan nisabnya nyapi dulu, nanti untungnya nggak apa-apa itu berapa persennya gitu. Ya, memperbesar pemotongan maksudnya. Gimana caranya supaya nisabnya begitu? Jadi nggak berpisah maksudnya, itu maksudnya. Ya, potongannya Kan gede. misalnya kan nisabnya misalnya 80 juta gitu kan. Tapi kan kalau misalnya dipotong dengan modal jadinya 60 juta. Kan nggak masuk nisabnya 60 juta kan. ya. Tapi kalau kita ambil misalnya nisabnya nanti 80 juta besar, dikurang 20 juta modal. Tapi yang kita ambilkan kan dapat untung 60 juta. Tapi yang 5%-nya yang 60 juta aja. Nah, Gitu. jadi seperti itu praktek ininya, Praktek praktek. benernya. Ya, prakteknya. Jadi Pakai kalau 80 jutanya jadi jadi kalaupun maksudnya kalaupun mau diterapkan teori dipotong modal, biaya modal itu, jangan pengurangan modal ini kemudian menyebabkan yang tadi dapat pengurangan tadinya harus keluar zakat, setelah dipotong jadi nggak masuk nisab, sehingga kemudian nggak jadi berzakat. Untuk ihtiyati, untuk kehati-hatian, jadi ditetapkan brutonya dulu aja, bruto masuk nisab. Adapun nanti kemudian pas mengeluarkan zakatnya dihitungnya kemudian dari dikurangi modal, itu silakan aja itu seperti Setelah potong berarti ya, setelah potong biayanya baru dikali. Lebih banyak lebih baik Pak. Nah ya itu hati-hati aja itu. Cuman mungkin kalau dirinci penggunaan praktek dikurangi ya. Pertama ada yang menggunakan prakteknya ketika bruto di nisab kena, tapi ketika dikurangi dipotong jadi nggak sampai nisab, akhirnya nggak zakat, itu satu. Yang kedua, ketika bruto segitu ya sudah dapat zakat, tapi ketika ngeluarin zakatnya dikurangi modal, dikurangi modal. Jadi perkalian dulu ini berarti. Bruto dikali perkalian dulu, baru dikurangi modal. Jadi hasil bruto itu menjadikan brutonya sekian, berarti masuk nisab. Nah, ketika mengeluarkan zakatnya, tadi kan 80 ton, misalkan ya, tapi pas ngeluarin zakatnya dikurangi dulu modal yang dikeluarkan. Yang ketiga bisa juga ya udah dari itunya aja ya, itu kenapa? Nah, maksudnya ya itu pendapat seperti itu ada gitu. dalam prakteknya seperti itu. Iya. Soalnya sekarang beda maksudnya. Kalau dulu mungkin untuk konsumsi sendiri, maksudnya kan untuk produksi dan untuk usaha gitu. Betul, pasti modalnya pasti ada modal lebih besar dan bisa lebih besar kan. Ya. Seperti orang yang punya tanah, kemudian kan biasanya ada yang garapnya. Kalau dapur kan kita usaha pertanian ya, atau usaha pertanian, terus kita kan dari hasil pertanian kita keluarkan zakat nih, ya, terus dari keluar zakat kita dapat keuntungan kan. Kalau kita dapat pendapatan kan. Nah, pendapatan, terus pendapatannya selama 1 tahun besar gitu, 1 miliar gitu. Nah itu kan zakatnya kita keluar zakat nasional kan, atau udah selesai? Ya. Nah, jadi satu lagi Putar lagi. itu ini Pak, kalau yang seperti itu ini
kalau sudah selesai zakat pertaniannya, sudah selesai, sudah beres. Adapun kemudian kita jadi punya untung, lalu kita simpan di bank. Nah ini tidak otomatis kemudian harus dizakati, belum otomatis. Setahun Belum otomatis. Kenapa? Pertama harus lihat dulu sampai nisab enggak. Yang kedua harus terjadi haul. Haul 1 tahun. Ya. Ketika sampai haul berkurang itu tidak jadi wajib. Kalau misalnya kita punya 1 miliar gitu kan dari terus berkurang misalnya sedikit kan lebih dari 80 gram emas gitu kan kalau diuangkan. Ya kalau masih melebihi nisab, artinya kalau masih nisab ya tetap harus dikeluarkan. Ya jelas kalau 80 gram berapa? 190 juta. Ya kalau 1 M ya lebih dari. Kalau dia duitnya, kalau duitnya miliar-miliar kalau di bank tuh. Ya itu kena setiap haul ya. Haul dulu. Haul dulu ya. Tapi haul dulu. Cuman perhitungannya tambah kadang-kadang kan ada yang udah setahun, ada yang belum, ada yang aktif juga ya. Sekarang nambah kan waktu-waktunya kan nggak serta-merta beriringan maksudnya. Ini 1 tahun, ini 1 tahun kurang 2 hari, ini 1 tahun kurang 1 bulan. Duitnya kan kalau di bank gitu tuh Pak, susah. Kayak begini. 2,5%. Keluar gitu. Tapi kalau misalnya kita ambil aja inisiatif ini kan mulai tanggal sini tapi sisanya kita tanggal setahun boleh nggak bisa juga ya? Kalau 2,5 itu berapa ya? Dari 1 M 2,5. 25. Bukan, maksudnya kita kan mana nih putaran duitnya kan sirkulasi gitu kan. Yeah. Hari ini 1 M, besok 2 M, itu kurang 1 M, kan kurang ada naik. Terus kita hitung 1 tahun gitu, gimana ambil 1 tahun dihitung di akhir aja ketika 1 tahun. Iya. Tapi kalau pasal belinya uang habis, kemarin banyak gitu. Enggak ada masalah ya? Enggak masalah. Berarti nggak kena gitu ya? Nggak kena. Hitungannya. Berarti bikin komitmen dari awal gitu ya. Misalnya kita mengeluarkan zakat setiap 1 Muharram gitu katanya. Di 1 Muharram kita lihat ada berapa hasilnya gitu. 1 tahunnya ngitung 1 tahunnya. Ya ngitung 1 tahunnya ketika zakat yang terakhir kita keluarkan. Ya, yang terakhir dikeluarkan. Makanya jadwal mengeluarkan zakatnya kan pasti kalau sudah ini. Kalau kan bisa 1 Muharram setiap tahun depan. Setiap 1 Muharram. 1 Muharram lagi ya, 1 Muharram kita ada kira-kira ada aset berapa, ada yang duit itu berapa gitu kan. Hitung 1 tahunnya seperti itu. Tapi maaf kalau dulu kan daftar ini boleh ya diperbolehkan dicicil bahasanya. Dicicil misalnya kita misalkan 1 M. Untuk zakat apa? Zakat profesi biasanya kan atau itu kan bisa dicicil. Kalau profesi lain lagi. Kalau zakat profesi lain lagi. Bisa dicicil. Ya, ini kan bicaranya tadi zakat mal. Zakat harta. Itu masuknya bukan penghasilan, Pak. Itu masuknya zakat mal. Masuknya zakat mal. Dan zakat mal itu nisabnya sama seperti nisab emas. Ya, sekitar 85 gram. Kalau zakat penghasilan profesi itu beda lagi. Yang konsepnya Dr. Yusuf Kordowi ya. Itu penghasilan zakat penghasilan ini profesi ya, profesi. Nah itu kalau itu bisa dicicil per bulan. Nah ininya apa? Nisabnya itu ada yang menyamakan dengan pertanian. Ada yang dengan pertanian, Pak. Ya, pertanian berapa? Ya, ada yang pertanian 5% sama 10%.
nisabnya, besaran ininya ya. Berapa ton bisa tuh? Sampai ya. Kalau padi berapa ton? Kalau peternakan domba 40 ekor misalnya, 40 ekor, 40 ekor kan? Kalau Satu dikeluarkan kan? kalau profesi itu ada yang nisabnya itu karena kan dulu kan tidak profesi itu cuma ada petani sama pedagang, petani sama pedagang atau peternak, 3 ya. Bertani, berdagang sama beternak. Selain itu belum ada yang baik. Nah, mungkin walaupun nih zakat profesi itu tidak semua sepakat ya, ada perbedaan pendapat. Jadi kalau zakat profesi bukan zakat mal, beda lagi, bukan zakat mal. Nah, kalau itu bisa dicicil tiap bulan, bisa juga akumulasi dalam 1 tahun. Itu para misalkan dapat bulan itu dapat 1 miliar, bulan depan bisa dicicil kalau model begitu berarti maksudnya. Kalau profesinya dagang ya dia sudah pakai zakatnya zakat dagang ini, ijarah dagang Harus tahu tetap ya. sudah ada itu. Seperti itu ada Harus masalah. tahu berarti tetap ya. Kalau kendaraan nggak ada masalah. Kalau kendaraan yang kita Kendaraan gunakan nggak ada zakat kendaraan. ada ya. Zakat kendaraan Kalau tidak ada ada. banyak itu beli mobil banyak itu Nggak ada. nggak ada itu. Aman ya. Aman tuh. Kecuali kalau Bukan. Banyak Saya kan dua. mobil baik ya. Dia punya kekayaan 2 miliar. Karena mau mendekati lebaran, dia beli mobil dulu. Sehingga nisabnya murah. ya nggak kena kalau ketika 1 tahun nggak sampai haul, ya nggak kena. Ya mungkin dalam pelaksanaannya karena kendaraan nggak masuk zakat, nah dia disiasati, dijual belikan dulu. Asal jangan ada niat mensiasati supaya Dosa besar. asal nggak ada niat. Allah nggak tahu. Dibelikan mobil dulu. Kalau tidak ada rencana untuk mensiasati, kemudian tiba-tiba ada yang jual, dibelikan sehingga berkurang pas 1 tahun dari pas haul berkurang jadi tidak kena nisab, asal tidak ada niat dan tidak direkayasa, tidak ya boleh-boleh saja, nggak masalah. Kecuali kalau direkayasa supaya tidak, itu mungkin Allah maha tahu gitu. Kena pajak. Mobil itu kena pajak. Ustaz, satu lagi terkait dengan sedekah ya, yang kalau dikaitkan dengan hadis kajian pada malam hari ini itu ada contoh begini. Kalau non muslim itu sedekah ke muslim, contohnya membangun masjid, misalnya ya, kayak non muslim bantu itu. Nah, contohnya bagaimana kalau kita ditinjau dari sisi orang muslimnya. Begitu sebaliknya, kalau kita tahu bahwa non muslim itu punya program contohnya bakti sosial yang itu tujuannya juga baik, kita tahu baik itu untuk membantu orang-orang yang tidak mampu, tapi yang melaksanakan non muslim, tapi yang sedekah orang muslim. Kedua ini kalau kita tinjau dari sisi kita posisi muslim bagaimana? Ya. Yang pertama dari non muslim membantu ya. Nah itu kasih ya. Itu ininya hadiah kasih ya, bukan sedekah kalau mereka ya. Sedekah. Kalau membangun sesuatu yang baik boleh-boleh saja dalam program kita ya, itu silakan aja boleh gitu ya.
kalau untuk masjid ini nanti saya coba baca saya cari ini lagi ya, ada larangan atau tidak. Tapi kalau dalam program-program kebaikan kita nerima, boleh-boleh saja ya, panti asuhan, aitam, silakan aja. Nah, cuman kalau untuk dipakai dalam pembangunan ya masjid, nanti coba saya buka lagi. Yang kedua kebalikan. Kita dari muslim kemudian membantu sosial ya, membantu peduli banjir, ikutan ya. Dari sisi kalau kita ngebantu muslim yang lain kemudian kita bantu juga, itu dari sisi itu boleh aja gitu. Tapi kalau kita ke muslim yang ngebantu tapi cuma ke situ aja, ya jangan gitu ya. Lebih baik mendahulukan yang muslim. Tapi kalau kita ke ini sudah, kemudian kita ikut berbagi di sana, boleh saja. Kalau atas nama boleh nggak Ustaz? Kenapa? Atas nama, misalkan non muslim, kita non muslim, mereka atas nama yayasan Misakut dan benar atas nama gereja membantu di luar, tapi kita ikut, itu boleh nggak Pak? Ya itu yang ditanyakan tadi sama kan? Yang ditanyakan kan sama tadi. Kalau yang posisi yang ngasih itu, yang ngasih ke yayasan muslim, yang ngasih ke gereja gitu, kalau posisi dia itu dia suka ngebantu muslim yang lain, dia suka bantu, kemudian dia ikut juga menyumbang di sana, boleh saja, nggak masalah. Itu kebaikan ya. Dalam rangka apalah merangkul kristenisasi gitu. Nah kalau sudah ketahuan dalam rangka kristenisasi itu ya jangan kalau sudah ketahuan situ. Ini kan tadi yang ditanyakan kan, iya yang ditanyakan kan udah diverifikasi ya. Kalau posisi yang memberi itu dia sudah dikenal, dia sering bantu muslim, ya nggak apa-apa gitu. Tapi masalahnya kalau dia jarang membantu orang muslim yang muslim tapi kemudian dia kesana, ya jangan ya kalau seperti itu. Dan sodakohnya insya Allah ya, dalam hadis itu ada hadis yang menyebutkan ada seseorang bersedekah ya, di malam hari dia bersedekah. Kemudian pagi-pagi rame, si fulan tadi malam sedekah ke pencuri. Nah kemudian dia menyesal, salah sasaran saya, kok saya ngasih ternyata katanya pencuri. Besoknya lagi dia bersedekah ya, ke seseorang, ternyata pagi hari ribut, si fulan tadi malam bersedekah ke seorang pezina. Dia kemudian merasa bersalah lagi, saya salah. Sampai kemudian ya, beberapa kali itu ribut ya, salah sasaran terus, akhirnya mengadu kepada Rasulullah SAW. Diceritakan itu, kata Nabi, tetap sedekahmu itu mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. karena niatnya ikhlas bersedekah Ya. bagi orang yang Dan itu ada hadisnya. Jadi insya Allah nggak ada salah sasaran itu ya enggak. Artinya kalau ada pengemis, kita nggak usah dia pengemis tuh rumahnya gede, kaya gitu. ya nggak usah berpikir seperti itu. Dan ketika ada pengemis, kita juga nggak usah memverifikasi kamu muslim apa bukan. Nah nggak usah. Kalau yang seperti itu kita kasih aja. Kalaupun salah sasaran, Nabi di dalam hadis tersebut sudah menyampaikan. Jadi insya Allah kebaikan itu ya enggak, Allah akan catat. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Baik, cukup barangkali ya. Kita akhiri dengan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.